Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, ya. Ya, silakan bisa dinyalakan videonya. Ya, jadi untuk pertemuan ke-8 ya, setelah UTS, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Ada, saya coba share screen dulu. Tidak lama ya, nanti karena jam 9 ada rapat. Bentar. Sebentar. Untuk sudah muncul slide-nya? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya. Jadi setelah UTS kemarin yang berupa project, jadi ada pada hari ini saya akan melanjutkan nanti untuk pertemuan 8 itu apa sih gitu. Jadi sebelum nanti ke pertemuan 8, saya akan memberikan dulu ya. Pertemuan 8 ini nanti saya akan memberikan remedi UTS ya bagi yang nilainya mungkin masih di bawah standar ya. Untuk hari ini nanti bisa absen di Kulino, kemudian melanjutkan pertemuan 8, nanti kita lanjutkan dengan database lokal atau SQLite ya. Nanti kita pakai SQLite untuk pertemuan 8 ini. Nanti untuk tutorialnya sudah saya rekam di Kulino, itu sudah ada linknya, kemudian ada materi awalannya juga. Lalu nanti bisa absen. Nah, khusus untuk remedi ini nanti ini tidak untuk semua ya, jadi hanya beberapa saja yang mungkin mau memperbaiki nilai. Nah, sifat remedi ini memang sebenarnya kan tidak ada ya kalau UTS itu. Nah, biasanya yang ada remedi itu adalah UAS ya, ujian akhir untuk nilai akhirnya. Nah, untuk remedi UTS ini saya adakan untuk membantu memperbaiki nilai bagi yang nilainya di bawah standar. Tapi tentunya ada beberapa kriteria yang perlu saya sampaikan. Ya, saya ke penjelasan remedi dulu. Ini bagi yang remedi saja ya, yang mau remedi saja. Kalau nilainya sudah di atas 60 ini tidak perlu remedi ya. Remedi ini diperuntukkan untuk yang nilainya di bawah 60. Nah, untuk syaratnya yang pertama seperti biasa untuk remedi ini karena kemarin modelnya adalah project individu ya tentunya remedinya juga sama ya project individu, jadi melanjutkan memperbaiki apa yang sudah dikerjakan kemarin, tidak tidak sesuai dengan kriteria, hanya mengumpulkan project-nya tapi tidak ada videonya. Ada juga mungkin yang download project orang lain di internet kemudian dikumpulkan. Nah, semuanya kan bisa terlihat dari metadatanya, mana yang benar-benar membuat dari awal, mana yang download project punya orang lain. Kemudian remedi UTS pemrograman perangkat bergerak ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib, jadi hanya saran saja untuk memperbaiki nilai. Syaratnya tentunya sudah mengikuti UTS ya, kemarin mengikuti atau mengumpulkan project tapi nilainya di bawah 60. Pak, saya nilainya 65, boleh ikut remedi enggak? Ya boleh, tapi nanti nilainya jadi 60 ya, mending tidak usah ikut. Oke, kemudian yang remedi ini yang nilainya 1 sampai 59 ya. Kenapa harus ada dimulai dari 1? Kalau 1 itu berarti sudah mengikuti atau mengumpulkan project UTS sebelumnya, itu yang diremedi. Kalau nilainya 0 berarti itu tidak mengumpulkan project alias tidak mengikuti UTS. Nah, itu tidak patut untuk diremedi, tapi nanti bisa mengulang di semester ya, di tahun depan. Itu kalau sudah tidak mengikuti, itu ya konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau mengikuti
sudah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan nilainya jelek. Nah, ini saya memberikan toleransi agar bisa naik nilainya ya. Misalkan nilainya hanya 30 ya, karena mungkin hanya muncul splash screen-nya saja, atau misalkan hanya muncul tampilannya saja, ada validasinya, tapi tidak ada splash screen, tidak ada resector view, dan lain sebagainya. Nah, itu kan nilainya di bawah standar. Oke, ini bagi yang remedi saja ya, yang kalau nilainya sudah aman, misalkan sudah di atas 60 ya sudah, nggak usah nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa ya. Kemudian, nah untuk yang remedi juga ini nanti nilai maksimal remedi adalah 60. Jadi kalian silakan berusaha. Kalau misalkan bisa lebih bagus, nanti saya akan berupaya untuk menaikkan juga. Tapi jika nilai sudah di atas 60 ini tidak perlu di remedi ya. Kenapa saya batasi maksimalnya 60? Untuk membedakan yang sudah berusaha maksimal di awal dengan yang berusaha maksimal di remedi ya. Jadi kalau misalkan nilai maksimalnya 70 ya nanti kasihan yang nilainya sama-sama 70 tapi sudah mengerjakan di awal. Nah, ini ada perbedaan nilai maksimal. Yang penting untuk remedi ini adalah nilai minimal ya untuk lulus. Nah, kalau di aturan di sini kan minimal lulus itu nilai C ya. Kalau D sama E itu tidak lulus. Oke, kemarin juga mungkin sudah dijelaskan ya di awal bahwa untuk nilai ujian ini poinnya 50%, jadi 25% untuk UTS, 25% untuk UAS. Yang besar sebenarnya adalah penilaian di tugas ya. Tugas itu 45%, kemudian 5% adalah kehadiran. Ya, jadi yang absennya bolong-bolong tuh jarang absen di Kulino juga eman-eman gitu ya. Nah, kemudian tugas-tugas juga ya walaupun belum saya cek semua ya karena banyak sekali, nanti saya cek secara apa ya istilahnya dicicil ya, saya ceknya nyicil ya, tidak langsung udah selesai semua karena waktunya juga dibagi dengan agenda-agenda yang lain. Oke, kemudian untuk yang remedi, bagi yang mau remedi nanti diperhatikan waktu pengerjaan remedinya kurang lebih 3 hari saja. Kenapa saya beri waktu ini? Karena maksimal input nilai adalah hari Jumat untuk UTS. Nanti sebelum divalidasi, sebelum itu kalau ada yang perbaikan atau remedi bisa saya inputkan, bisa saya ganti. Tapi kalau melebihi nanti melebihi batas waktu input ya nanti nilainya nggak bisa berubah kan, sama aja bohong gitu. Kemudian nanti bagi yang remedi ini penjelasan remedinya lebih jelas ada di Kulino dan nanti harap dibaca baik-baik. Kalau misalkan sudah membaca tapi masih belum jelas juga baru ditanyakan ke saya. Jangan tanya dulu baru tapi belum membaca instruksinya. Nah, itu dibalik jangan ya. Tapi baca dulu instruksinya seperti apa. Kalau belum jelas memang muter-muter dipahami kok belum jelas juga baru tanya. Nah, jangan dibalik tanya dulu baru tapi belum dibaca. Ini keliru ya. Kayak ini bagi yang remedi saja diperhatikan. Oke, sekarang untuk yang semua ya, semua ini baik yang remedi maupun tidak. Jadi pertemuan 8 ini untuk semua mahasiswa atau mahasiswi yang ada di kelas ini ya, 2 kelas ini, pertemuan 8 ini adalah materi SQLite ya, sudah saya upload di situ. Kemudian nanti mohon lakukan absensi ya, karena absensinya saya hitung lumayan ada 5% untuk total nilai akhir. Kemudian video penjelasan materinya ada sudah saya jelaskan digabung dengan praktikumnya, nanti termasuk sudah ada hasil running, contoh hasil runningnya seperti apa. Nah, nanti seperti biasa kalian persilakan untuk mengikuti praktikum dan hasilnya seperti biasa nanti dikumpulkan di Kulino, baik proyeknya maupun videonya ya. Instruksi lengkapnya nanti saya tunjukkan di Kulino setelah ini. Kemudian bagi yang suka menyepelekan tugas, tugasnya
nggak usah dikumpulin kan nilai ujiannya sudah bagus, itu jangan ya. Karena tadi ya, saya lupa. Karena tadi ya, kerjakan ini untuk praktikum yang hariannya ya, setiap minggu itu dikerjakan sebaik mungkin, kemudian kalau sudah buat praktikumnya ya tolong dibuat video presentasinya juga. Jadi apa yang sudah kalian buat ini dipresentasikan sebaik mungkin ya. Nah, ingat untuk total persentase tugasnya 45% tadi ya. Untuk 5%-nya adalah nilai absensi atau nilai kehadiran. Oke, itu kemudian kita nanti ada tanya jawab ya kalau belum jelas di sesinya. Kita ke diskusi, tapi sebelum ke diskusi saya akan tunjukkan dulu untuk kulinonya. Saya tunjukkan dulu kulinonya, sebentar. Sudah terlihat belum untuk kulinonya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi ini minggu ke-8, Selasa 23 November, jam 9.30 sampai jam 12. Ini jadwalnya aja ya, padahal kalau pengerjaannya memang 1 minggu ya, jadi sampai bertemu dengan di minggu selanjutnya. Kalau ini memang jadwal kuliahnya saja ya. Nah, karena kalau online kan lebih fleksibel sebenarnya pengerjaannya. Tapi kalau kalian offline, tatap muka, ya kalian harus mengerjakan di rentang waktu ini gitu. Oke, kemampuan yang diharapkan nanti kalian bisa membuat database SQLite ini untuk database lokal ya. Nanti penjelasan materinya sudah saya upload di sini tadi. Jadi nanti kemudian pengetahuan yang dimiliki ini saya kira sudah kalian miliki di pertemuan-pertemuan sebelumnya, membuat layout ya. Ada 5 jenis layout ya di situ. Kemudian membuat intent, saya kira sudah pada pintar ya mengintent dari satu activity ke activity yang lain. Breakpoint juga memindah activity ya dari satu activity menggunakan intent, kemudian menggunakan fragment, lalu melakukan interaksi antar activity. Saya kira sudah bisa semua. Materi pembelajarannya nanti kalian diharapkan bisa membuat database helper, lalu membuat layout sederhana ya, ini layout biasa saja untuk input nanti ya. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa yang kami ajarkan di sini tidak sampai expert ya. Jadi kalian hanya mendapatkan dasar untuk pembuatannya saja. Jadi nanti untuk kalian mau mengekspor, mau istilahnya mengeksplorasi lebih jauh itu dipersilakan ya. Jadi tidak harus mendapatkan apa yang didapat selama kuliah saja. Kalian bisa mungkin, Pak saya bisa bahasa Kotlin, bisa boleh nggak? Silahkan ya. Tapi untuk selama perkuliahan ya kita ikuti sesuai dengan apa yang disampaikan. Tapi kalau di luar nanti kalian mau belajar lebih jauh ya tentunya dipersilakan ya. Istilahnya ngulik lah, ngulik sendiri ya. Jadi bisa lebih wah ternyata saya bisa membuat desain pakai ini, pakai Figma nanti diimplementasikan ke Android Studio. Nah, itu boleh juga ya. Mungkin saya kira sudah banyak yang ngulik-ngulik ya. Jadi tidak hanya dasarnya saja yang didapatkan, tapi sudah kemana-mana istilahnya gitu ya. Nah, ini untuk Google Meet-nya tadi sudah. Kemudian absen ya, ini absennya sudah saya buka. Belum ya. Mohon maaf, belum saya buka. Nanti absennya 9.30 ya, karena seharusnya tadi 9.30, tapi karena ada sesuatu saya request dan saya lihat jawabannya juga insya Allah pada bisa ya. Akhirnya saya majukan 8.30 ya. Jadi khusus untuk hari ini saja ya. Kemudian ini untuk penjelasan materi dan praktikumnya, nanti untuk setelah dikerjakan ya, kalian punya waktu kurang lebih 1 minggu ya, sampai dengan hari ini hari Selasa, berarti sampai dengan hari Senin jam 12 malam kurang lebih, jam 12 kurang 5 menit ya. Nanti ada instruksi penamaannya ya, seperti biasa, nama projectnya, kemudian nama filenya juga, kemudian mungkin nama package-nya mau disesuaikan juga silakan. Yang penting di situ ada identitas kalian ya, ada NIM,
kemudian nama projectnya apa. Biasanya nama project kemudian diikuti 5 digit NIM terakhir. Nanti setelah dipraktikkan, nah di sini saya minta 2 saja ya. Jadi saya menonaktifkan untuk upload file ya. Jadi saya hanya memberikan untuk tulis saja. Jadi kalian tulis linknya saja. Jadi biar saya juga lebih cepat ngoreksinya. Jadi kalau tulis link nanti saya bisa langsung terkoneksi, kalian nyimpan di misalkan di Google Drive ya. Nanti saya bisa langsung buka Google Drive-nya dan tolong masih juga banyak yang mungkin hilap atau lupa ya, mungkin tidak hanya di kelas ini saja untuk uploadnya mohon kalau pakai Google Drive ini linknya bisa diakses ya tanpa perlu saya request ya. Kadang saya ngecek itu pakai email pribadi maupun email DSN ya. Biasanya saya cek pakai email pribadi dulu, kalau sudah terbuka ya sudah aman. Tapi kalau misalkan kok request akses ternyata mahasiswanya pakai email mahasiswa itu tidak masalah ya. Saya buka pakai email DSN masih bisa. Tapi kalau saya buka pakai email biasa Gmail dan pakai email DSN kok ternyata tidak bisa ya, berarti itu memang di set tidak publik. Jadi nanti mohon dicek kalau kalian upload di Drive, kalian tuliskan linknya, kalian cek pakai email yang lain bisa dibuka enggak gitu ya. Sebelum kalian tuliskan di Kulino, sebelum dikumpulkan. Nanti kalau misalkan oh ternyata sudah bisa saya buka pakai email yang lain ya. Nah, itu berarti sudah aman. Tapi ternyata kalau misalkan sudah dikumpulkan kok tidak bisa dibuka pakai email lain, berarti belum kalian set publik. Nah, untuk nomor 4 nanti mohon buat video presentasinya dengan suara dan wajah ini akan lebih baik ya, tentunya akan berbeda nilainya antara yang menampilkan suara atau hanya yang menampilkan runningnya saja. Bahkan mungkin ada yang menampilkan wajah dan suara, ini akan lebih baik nilainya. Nah, karena ini projectnya sudah lumayan ini, nanti kalian bisa ngupload saat running mulai dari awal buka project, kemudian dijelaskan mungkin sekilas ini apa yang saya buat. Saya kira sudah pada pintar menjelaskan ya, sudah sering presentasi, apalagi lewat online ya. Direkam, kemudian maksimal cukup 5 menit saja maksimalnya ya, tidak usah terlalu lama. Kalau misalkan terlalu singkat juga jangan. Kadang saya menemukan ada yang upload video hanya 10 detik. Ini video apa ya? Ternyata saya perhatikan cuman langsung membuka virtual device atau device yang aslinya itu, kemudian diklik muncul tampilannya, kemudian menunjukkan ini itu tanpa ada suaranya kadang ya, menunjukkan hasilnya itu sudah, itu ada kadang ada yang 10 detik saja, tapi mohon nanti dijelaskan ya apa yang dibuat. Kemudian ada juga mungkin yang bertanya, Pak kalau tampilannya saya ubah boleh nggak? Silakan, misalkan kalian menambahkan background, kemudian menambahkan fitur-fitur lain yang dasar, yang penting apa yang menjadi tugas itu sudah tercover di apa yang kalian jelaskan. Saya boleh ubah warnanya, itu kadang sering ada pertanyaan. Silakan ya, warnanya dibedakan dengan contoh juga nggak masalah gitu. Yang penting fungsi yang di dalam tugas itu tidak jauh berbeda ya. Misalkan saya menginputkan NIM dan nama ya, nanti NIM dan nama itu harus ada. Kalian mau menambahkan misalkan alamat, kemudian tempat tanggal lahir ya silakan gitu ya. Itu berlaku untuk semua tugas. Yang penting fungsi yang ditawarkan di tugas itu ada gitu ya. Kemudian nguploadnya tadi juga boleh di YouTube ataupun di Google Drive ya, terserah kalian. Yang penting platformnya bisa dibuka. Kadang ada yang download di Samsung Cloud. Nah itu saya buka linknya expired ya. Itu mohon diperhatikan. Lebih aman ya kalian, saya kira sudah punya Google Drive semua ya. Kalau YouTube ini mungkin hanya beberapa yang punya channelnya, tapi kalau misalkan mau buat dari awal kan lumayan tuh dikumpulkan tugas-tugas kalian yang ada selama ini diupload di YouTube gitu kan, lumayan juga, nanti siapa tahu
berkembang ya. Kalau sudah senang nanti sering upload video, lama-lama bisa jadi YouTuber ya gitu. Kemudian ada juga mungkin yang kemarin melakukan rekamannya itu direkam pakai HP yang lain, ya sebenarnya boleh, cuman kalau bisa jangan sampai videonya ngeblur gitu ya. Jangan terlalu jauh nyorotnya. Karena kalau ngeblur saya nggak bisa lihat ini project siapa ya gitu. Karena yang saya lihat itu dari penamaan projectnya dulu ya. Kalau mencurigakan ternyata saya buka metadata di projectnya, oh ini hasil download. Nah itu kan nanti juga akan jadi catatan ya, akan jadi feedback di situ. Tapi kalau misalkan saya lihat projectnya, oh ini buatan sendiri kan juga aman gitu. Kadang kalau nilainya sudah bagus, sudah full itu saya nggak kasih feedback. Misalkan nilainya sudah, oh udah sesuai kriteria nilainya 100 misalkan, lah saya nggak akan kasih feedback apapun ya karena sudah bagus gitu. Kemudian nanti yang dikumpulkan seperti biasa ya, ini akan jadi kebiasaan nanti untuk tugas selanjutnya juga ada link project dan link video. Saya tidak akan mengaktifkan fitur untuk upload file ya. Saya aktifkan fitur tulis link saja, link project dan link video. Jadi dua yang dikumpulkan, linknya saja ya. Kalau kalian ngupload file juga nanti membebani server Kulino kalau kebanyakan ya. Kemudian batas waktu upload seperti biasa adalah 1 minggu sampai dengan Senin 29 November. Nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan dan harap upload tepat waktu. Kemudian terkait dengan upload ini kadang ada yang mengubah atau edit submission di tengah jalan, tapi sudah lewat waktu deadline-nya. Nah itu seperti apa Pak penilaiannya? Nah kalau dia konfirmasinya nih via WA ya ke Jabri saya, Pak saya edit submission karena mungkin ada perubahan, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kalian edit submission dan tulisannya jadi terlambat pengumpulannya, nah itu nanti saya hitung terlambat kalau tanpa konfirmasi. Itu ya banyak ya kasus-kasus yang sering saya temui. Oke, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut dari apa yang saya jelaskan bisa komen ya atau bertanya secara langsung di grup maupun lewat Jabri. Kemudian ini saya juga di pertemuan 8 ini ada kolom untuk yang remedi ya. Ini khusus yang remedi saja ya. Yang tidak remedi tidak perlu mengumpulkan di sini. Ya, ini ada penjelasannya, deskripsi project remedi ya. Ini keterangannya remedi UTS. Nanti yang tidak remedi ya nggak usah ngumpulkan di sini. Waktunya tadi ya di sini di deskripsinya 3 hari. Dari hari ini, mungkin kalau hari ini sudah selesai nanti malam misalkan atau nanti sore bisa dikumpulkan ataupun sampai tanggal 25 November jam 12 siang. Jam 12 siang ya. Kurang lebih 3 hari dari sekarang. Nanti perbaiki project Anda sesuai kriteria. Kriterianya apa ya? Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Instruksi pengumpulannya ya. Jadi ada penamaan juga harus diperhatikan. Nanti ada demonya dan lain sebagainya minimal 3 menit. Nah, itu nanti mohon dibaca. Bagi yang mau remedi saja, saya tidak mewajibkan. Tapi kalau nilainya sudah di atas 60 tidak perlu ikut remedi. Oke, saya kira itu. Sekarang kita ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Mas Naufal bahwa sudah cukup jelas ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau protes, Pak nilai saya kok jelek? Ya karena kemarin banyak juga kan nilainya sudah saya umumkan di Kulino itu kan bisa dilihat ya. Kemudian ada feedbacknya. Kemudian ada juga yang di Syahadin itu memang sudah saya input dan sudah saya umumkan. Ya kemarin beberapa ada yang protes, Pak nilainya kok segini, teman saya sama ngerjainnya, loh kok sama, nilainya kok beda Pak. Nah ada yang memang kesalahan di saya, ada juga yang memang mahasiswanya tidak mau mengakui mungkin proyeknya download, kemudian hanya diedit
gambarnya saja. Nah itu. Ya, ada yang mencurigakan gitu. Karena saya lihat dari pertama itu metadata project-nya. Di situ kan bisa dilihat waktu editnya, kemudian waktu pembuatan project-nya itu terlihat ya, di Gradle-nya juga terlihat. Jadi jangan istilahnya jangan main-main lah sama tugasnya, sama perkuliahannya. Ya, insya Allah saya. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kita ngambil template codingannya aja dari website-website tertentu, diperbolehkan atau tidak, Pak? Template codingan? Iya, jadi hanya beberapa aja kayak untuk membantu pengerjaan gitu. Ya boleh, tapi kan harus create project-nya dari awal dulu. Nanti itu tinggal nambahkan gitu kan? Maksudnya seperti itu? Iya, Pak. Boleh, kalau seperti itu kan namanya memodifikasi ya. Tapi kalau misalkan kalian download project yang sudah jadi, kemudian hanya diganti gambarnya, diganti tulisannya, nah itu tidak diperbolehkan. Karena nanti kelihatan metadata project-nya. Tapi kalau misalkan memodifikasi, kalian buat project dulu nih, oh saya mau menambahkan fitur ini dari aplikasi lain, nanti dimasukkan codingannya, gambarnya, dan lain sebagainya, itu boleh. Oke, baik Pak, terima kasih penjelasannya. Studionya baru ya Pak? Ya. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah mau jam 9. Ya, mohon maaf juga ya karena hari ini ada ada audit mutu. Jadi saya harus mendampingi prodi yang ditunjuk. Oke, semangat ya. Tetap semangat, kalian juga tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Mohon dinyalakan videonya, saya akan coba foto dulu sebagai dokumentasi ya. Kadang ditanyakan soalnya. Ini mana kuliahnya, ada buktinya enggak gitu. Ya walaupun rekamannya saya sudah upload. Ya kalau nggak ada kameranya nggak apa-apa lah. Khusus tapi kalau nggak ada kameranya semua kan jadi aneh. Silakan yang ada kameranya. Kalau misalkan malu Pak saya belum mandi gitu. Ya pakai masker lah, ditutup gitu. Oke, sudah ya. Saya foto 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Oke, sudah. Sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Saya kira sudah jelas lah. Sebentar, saya simpan dulu. Oke. Oke, saya kira sudah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan yang muncul, kalian bisa japri saya ya. Kalau misalkan tidak mau bertanya di grup, tidak apa-apa. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Jangan lupa instruksi yang saya berikan barusan, jangan lupa absen, jangan lupa dikerjakan praktikumnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama ya.